Selamat datang di Dialektika Bercerita. Halo filsuf muda, selamat datang di podcast Dialektika Bercerita. Kenalin, nama aku Momo. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ada teman-teman dari BKM nih. Mungkin bisa perkenalan satu-satu nih. Halo teman-teman filsuf muda, aku Fani, aku angkatan 2021, aku dari BKM LSF Cogito. Halo teman-teman filsuf muda, aku Melvin, aku angkatan 2021 dan aku dari BPMF Pijar. Dari sekian banyak BKM di Fakultas Filsafat, ada yang kesenian, ada yang olahraga, dan lain sebagainya gitu. Kenapa kalian memilih BKM kalian saat ini? Mungkin dari Fani dulu. Aku kan dari Cogito nih. Waktu itu aku pas masuk filsafat awal, itu aku baru bener-bener banget kenal filsafat sama yang namanya filsafat. Sedangkan kan ada nih teman-teman kita yang udah tahu filsafat dari mereka SMP, dari lahir, filsuf mungkin ya. Nah aku tuh aku emang bener-bener baru tahu nih dan sangat awam lah. Nah jadi aku takut ketika aku di kelas nanti aku bakal ngawang gitu kan. Takut. Nah lalu waktu itu BKM Expo di tahun kita kan online kan. Waktu itu aku dengerin di ruangnya yang Cogito kebetulan. Nah di sana itu dijelasin kalau Cogito ini tempat untuk belajar di luar batas-batas ruang kelas, belajar filsafat lah tentunya. Nah terus aku langsung mikir kayaknya aku butuh deh di sini gitu. Soalnya kan untuk menunjang perkuliahanku lah gitu simpelnya. Ya seperti itu sih simpelnya. Berarti kamu gabung Cogito tuh awalnya karena ingin belajar filsafat ya, bukan karena tertarik dengan aktivitas menulisnya gitu? Iya, awalnya berawal dari sana. Cuma lanjutannya ya. Ceritanya sampai sekarang ya. Kalau Melvin gimana Mel? Aku sih awalnya tuh juga kurang lebih sama si Fani lewat BKM di Discord itu ya. Itu tuh waktu itu aku join Pijar dan aku dengerin di situ kan kita belajar ya kepenulisan jurnalistik lah. Nah kebetulan di SMA aku tuh juga suka nulis sastrawi, tapi terus aku juga sempat join ekstrakurikuler lah sejenis kayak gitu. Cuma aku merasa masih kurang gitu. Makanya waktu di kuliah aku yaudah coba aja iseng masuk Pijar aja lah gitu. Berawal dari keisengan itu yaudah sekarang lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kalau kalian sendiri, pengalaman kalian kenapa mulai tertarik untuk melakukan aktivitas menulis atau ya menulis secara rutin lah? Kalau dari Fani, aku pertama kali harus nulis itu karena kelas lagi-lagi ya. Karena kan kita filsafat, mesti nulis tentunya untuk tugas-tugas. Nah tapi dari sana aku tuh awalnya kesulitan lah gitu. Nah lalu di Cogito kan belajar nulis nih. Nah dari sana lah aku mulai ngelihat kalau nulis ini sebuah aktivitas yang ternyata sangat penting gitu. Sebenarnya aku mikir kayak gitu tuh udah lama, tapi itu bukan dalam pikiran untuk menulis keilmuan gitu, tapi kayak menulis keseharian gitu, kayak diary gitu kan. Tapi setelah itu ya banyak berdinamika dengan teman-teman di filsafat dan di Cogito terutama, di situ sih mungkin ketika aku belajar mungkin sebuah konsep filsafat baru gitu. Itu kan terpecah-pecah tuh. Nah itu untuk merapikannya itu bisa kita lakukan dengan menulis gitu. Berarti kamu mulai aktif menulis tuh karena gabung ke Cogito itu ya? Iya. Oke, kalau Melvin gimana Mel? Aku sesuai sama ceritaku tadi sih, karena di SMA tuh aku udah mulai nulis-nulis tapi cuma untuk kayak pribadi aja gitu loh. Itu caraku mengejawantahkan suatu pemikiran gitu, mungkin yang kayak terpecah-pecah tadi kata Fani ya. Terus aku mulai nulis-nulis, paling kayak puisi juga kayak gitu kan. Terus dari situlah aku kayak mulai rajin nulis dan kemudian lanjut ke kuliah yang mana harus nulis. Nah harus nulis nih, makin rajin gitu loh. Tapi sejauh ini goals kalian, bukan goals ya, mungkin apa sih yang ingin kalian tuju ketika kalian menulis gitu? Apa yang ingin coba kalian bawa atau mungkin apa ingin coba kalian tuliskan, ingin coba kalian beritakan mungkin itu apa sih sebenarnya? Kalau dari Melvin tuh? Aku sih tujuan nulis ya karena aku Pijar ya sekarang ini ya pastinya aku ingin bagaimana aku melihat suatu fenomena, kemudian gimana caranya aku tuh menuliskan itu dan dapat dibaca oleh masyarakat umum gitu loh, nggak cuma warga filsafat aja gitu loh bahkan. Jadi menurutku itu sesuatu yang justru agak tricky juga ya, gimana kita tuh melihat suatu fenomena tapi kita harus mengejawantahkan dalam bentuk tulisan. Menurutku itu yang sangat menarik gitu loh, kita sebagai mahasiswa dan kita yang masih berproses belajar terus menerus. Tapi goalsnya apa Mbak?
Apa yang coba ingin kamu? Misalnya kamu udah menulis nih kan. Kalau di jurnalistik biasanya kamu berasal dari pengamatan tentang fenomena sosial, terus kamu tuliskan, kamu beritakan gitu. Apa yang ingin coba kamu capai gitu? Oh gitu. Mungkin kalau aku sih lebih ke membawa kesadaran ya. Mungkin itu tuh bukan juga sesuatu yang harus juga sih sebenarnya. Cuma kadang itu membawa motivasi di aku untuk menulis ini loh biar dibaca oleh masyarakat umum dan sebagainya, dan membawa kesadaran gitu. Minimal membawa kesadaran lah, nggak harus sesuatu yang signifikan gitu. Setidaknya kamu ingin membawa sebuah isu misalnya kamu tuliskan buat orang lain, orang lebih banyak lagi orang tahu tentang itu ya. Kalau Fanny gimana? Apa goalsmu gitu ketika menulis? Apa yang kamu tuju? Kalau aku sendiri ya, mungkin bagiku ada 2 poin secara garis besar gitu ya, untuk suatu hal yang ingin ku capai untuk diriku sendiri dan untuk orang lain gitu, buat diriku. Untuk diriku sendiri itu adalah pertama mungkin kepuasan. Jadi kayak tadi aku bilang tuh kan, aku menulis untuk merapikan pikiranku ya, dari banyak sumber lah, aku ngobrol sama orang, terus aku juga membaca dan lain-lain, itu aku rapikan dalam tulisan dan kelihatan gitu loh ada sesuatu yang kuhasilkan gitu. Nah, dan itu juga tadi membantu untuk mengevaluasi pikiranku dan lain-lain gitu. Bukan pikiran sih, mungkin apa yang aku dapatin lah ya, dengan konsep-konsep filsafat itu. Nah, terus untuk orang lain ini, pertama ketika aku menulis itu kan bisa ya, kita tuh mulai menulis dari keresahan gitu. Nah, ketika aku berusaha menuliskan keresahanku itu, dan mungkin itu aku analisis lah dengan menggunakan teori-teori filsafat gitu. Nah, itu aku ingin membuat orang-orang tuh notice gitu. Oh, ini adalah keresahan bersama dan menarik loh kalau kita kulik dengan teori ini gitu. Berarti nggak jauh beda sama Melvin ya? Ya. Dan satu lagi apa ya tadi ya? Sama membantu orang-orang juga, mungkin orang-orang awam yang mungkin kesulitan untuk membaca sumber-sumber primer gitu. Ketika kita tuliskan ulang gitu, kan akan membantu orang-orang itu mungkin ya. Menarik banget. Jadi sejauh kalian menulis, ada nggak sih tulisan yang paling berkesan di kalian gitu sama kalian menulis ini? Dan kenapa tulisan itu berkesan gitu? Aku ada sih berkesan. Apa tuh? Jadi tuh tadi kan aku masuk Pijar karena iseng dulu ya. Terus selain itu juga ya udah pengen belajar gitu, belajar tipis-tipis gitu. Terus kemudian aku diplotting untuk nulis surat kabar Pijar. Produk cetaknya ya? Nah, produk cetaknya BPMF Pijar. Nah, buat teman-teman Filsuf Muda, nanti kalau ada yang mau baca, jangan lupa di website www.isu.com, nanti cari aja BPMF Pijar, di situ ada banyak langsung produk promosi kita. Lah. Langsung aja ya. Di situ aku disuruh nulis di rubrik sorot, yang mana itu tuh rubrik yang utama ya, rubrik tematik gitu. Nah, itu tuh cukup menantang ya, berat gitu. Nah, kebetulan aku nih sebenarnya nulis sama satu orang, cuma pada akhirnya aku nulis sendiri gitu. Dan kebetulan editorku saat itu tuh langsung pemretnya BPMF Pijar saat itu, jadi ya lumayan menantang gitu loh. Tekanan juga ya, tekanannya tuh kerasa. Cuma ternyata dari situ aku tuh banyak belajar gitu. Jadi goals aku ketika tadi mau belajar di BPMF Pijar itu, oh ya udah tercapai beneran. Aku dari situ dapetin ilmu banyak banget di Pijar gitu. Jadi menurutku itu yang berkesan sih. Boleh ceritain nggak, Mel? Mungkin isunya apa dan kenapa itu berkesan? Mungkin apa sih yang kamu dapat? Mungkin kamu dapat ternyata metode penulisan jurnalistik atau apa gitu? Oh ya, itu kan modal tulisannya in-depth, terus isunya tuh pergerakan mahasiswa. Nah, apa yang jauh ya dari kamu gitu? Nah, itu menarik sih lagi. Saat itu aku belum pernah ke filsafat ya. Maksudnya itu kan saat itu masih online tuh kita. Oh iya. Masih online. Iya. Aku masih bolak-balik dari kota asalku, terus aku harus belajar isu-isu pergerakan mahasiswa di filsafat tuh kayak gimana sih? Apakah memang masih berjalan? Apakah ternyata mati karena COVID? Kayak gitu. Terus transfer ilmunya tentang pergerakan itu seperti apa dari generasi ke generasi. Nah, itu tuh yang aku pelajari, dan liputannya itu kan runtut dan mendalam banget ya, namanya aja in-depth gitu. Nah, itu sih tentang kepenulisannya itu juga ternyata aku harus belajar tulisan yang benar-benar kaku ya, bisa disebut kaku. Sedangkan latar belakangku ini sangat sastrawi. Nah, itu harus tuh belajar saya to the point gitu. Betul, ya. acuan-acuan tulisan jurnalistik tuh ternyata sangat berbeda, dan kita harus hati-hati banget agar tidak terkena dalam subjektivitas.
Kalau kamu Van, ada tulisan yang paling berkesan dari kamu yang kamu tuliskan gitu? Sorry, aku ya waktu itu ini baru sih, karena aku sebenarnya sejujurnya belum terlalu banyak nulis yang sampai selesai gitu ya untuk di Cogito sendiri gitu. Aku kemarin itu hampir masukin tulisan, dan itu sebenarnya sampai sekarang juga masih aku iniin, itu soal terhambatnya aksesibilitas pendidikan oleh kelas-kelas, tapi ini tidak hanya kelas ekonomi tapi juga kelas budaya gitu. Kenapa itu apa tadi menarik, apa ya tadi, berkesan buatku karena aku kan sejak SMP mungkin ya udah agak resah dengan isu pendidikan, tapi mungkin rasanya cuma kenapa sih pendidikan gini gitu doang lah, anak-anak kecil bocil sambat-sambat kecil gitu ya. Nah terus kenapa itu berkesan gitu ya, karena aku merasa pada akhirnya aku tidak hanya berkutat di bertanya-tanya terus kesel-keselan sendiri, tapi aku coba melakukan sesuatu gitu. Aku coba mencari adanya permasalahan apa sebenarnya yang benar sebenarnya di pendidikan gitu, terus coba ya aku tuliskan lah gitu. Ya itu sih kenapa itu tulisan. Terus apa yang kamu temukan kan ketika ngomongin pendidikan? Karena kebetulan nih tema PPSMB Dialektika 2023 ini pendidikan juga nih. Terus apa nih kira-kira yang mungkin kamu bisa sampaikan juga ke filsuf muda hasil temuanmu gitu, ngomongin isu pendidikan gitu. Jujur aku agak takut ya ngomongnya, agak minder nih. Kita tahu ada filsuf muda di sana yang bacanya lebih dari aku kan. Jadi aku nulis itu menggunakan teori habitus kapitalnya Bourdieu. Nah, intinya di sana aku menemukan kalau pendidikan itu kan mungkin kita sering dengar ya, terhambat oleh ekonomi gitu kan. Aksesnya terhambat ekonomi. Aksesnya gitu. Nah, di Bourdieu itu dia juga menemukan kalau budaya itu juga menghambat aksesibilitas pendidikan melalui apa gitu. Sebenarnya ada hubungannya juga dengan ekonomi. Jadi ketika kelas ekonomi itu lebih tinggi, dia itu akan memiliki budaya yang lebih sesuai lah dengan iklim pendidikan gitu, karena pendidikan kita ya mungkin dirancangnya industrialis gitu ya. Nah jadi orang yang kelasnya tinggi itu memiliki budaya yang sesuai dengan itu gitu. Atau justru mereka yang bentuk budaya itu juga. Nah bisa jadi mungkin gitu ya. Nah lalu yang si kelas yang lebih rendah ini itu kan kebalikannya. Nah, ketika mereka nanti sudah masuk ke dalam iklim pendidikan gitu, nah itu mereka bakalan memang mereka udah masuk nih dalam lingkungan pendidikan gitu, tapi dalam arena bertarungnya mereka itu bakal dapat kerugian yang sangat besar gitu, karena mereka tidak terbiasa dengan budaya seperti itu gitu. Jadi mereka pertama mereka untuk kelas bawah tuh mereka pertama udah terhambat dengan ekonomi, terus kehambat juga dengan budaya itu sendiri. Jadi pun kita misalnya mereka bisa lolos nih melalui jalur ekonominya mereka lolos, tapi dengan budaya yang dibentuk oleh mereka yang kelas atas itu juga membuat mereka yang kelas bawah tuh juga lebih kesulitan gitu ya buat ngakses pendidikan akhirnya. Benar. Sih menarik. Tapi sejauh ini sorry lanjut deh. Ya aku cuma mau nambahin dikit ya, jadi mereka tuh jadi nggak maksimal gitu, jadi terhambatnya di sana gitu, walaupun mereka punya akses tapi ya bukan nggak maksimal gitu akses itu digunakan. Sayang sekali ya. Tapi kalau sejauh kalian berdinamika atau kalian menulis ini pernah nggak sih kalian coba gitu merefleksikan apakah tulisan itu yang baik, tulisan yang ideal, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang menggambarkan fakta keseluruhan atau justru tulisan yang lekat dengan subjektivitas si penulis atau bias-bias si penulis gitu. Mungkin dari ini kan agak berbeda nih Melvin dengan Fanny ya, agak berbeda ya. Kalau Melvin lebih ke benar-benar fenomena di fakta di masyarakat, kalau Fanny kan lebih ke literatur ya mungkin. Jadi coba dari Melvin dulu deh. Menurut aku tuh tulisan yang baik itu tuh gini. Mungkin menurut aku ketika menulis kita tuh gak bakal bisa terlepas dari bias-bias personal ya. Karena apa? Mungkin yang pertama gini, misalnya aku melihat suatu fenomena nih, demonstrasi buruh gitu. Aku melihat itu tuh, aduh kok memprihatinkan ya, kok menyedihkan. Tapi bisa aja Fanny ketika melihat itu atau siapa
itu tuh sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Iya biasa, atau mungkin yang lainnya aduh marah banget nih. Okay. Terus itu tuh akan berpengaruh terhadap tulisannya. Mungkin tulisanku nanti akan terkesan kayak oh ya tulisannya tuh lebih kayak menyedihkan gitu loh. Bau-baunya tuh terasa. Sedangkan mungkin yang Fanny tadi akan tulisannya menggebu-gebu, emosional dan sebagainya. Nah itu dari yang pertama dulu, bias personal yang pertama. Kedua itu bisa ini gaya penulisannya ya. Gaya penulisan tiap orang tuh pasti beda. Bolpen itu kalau misalnya dipegang satu orang aja tulisannya pasti beda-beda ya kan. Itu sama dengan halnya ketika kita menulis di dalam sebuah tulisan gitu. Nah, tapi apa yang menurut aku definisi tulisan yang baik itu ketika kita tuh bisa mengupayakan objektivitas. Jadi objektivitas itu tetap ada tapi posisinya hanya sebagai yang diupayakan. Jadi kita tuh nggak terlena dalam subjektivitas semata dan tulisannya berakhir jadi opini doang gitu sih menurut aku. Kalau di Pijar nih setahuku ya, aku dengar-dengar tentang pers gitu. Menurut kamu Mel, pers tuh netral atau dia harus berpihak gitu? Nah, lagi-lagi kalau kita ngomongin media gitu, kita pasti nggak terlepas dari ya kepemilikan siapa yang punya media itu sendiri kan. Kalau kamu sendiri memandang Pijar sebagai pers mahasiswa tuh gimana? Lagi-lagi ini ya tadi masih berhubungan dengan subjektivitas. Pastinya tuh menurut aku pers itu sendiri tuh memiliki keberpihakan. Kenapa aku memandangnya keberpihakan itu sebagai sebuah sikap. Sebuah sikap gimana sih cara kita memandang fenomena yang kita lihat ini dan bagaimana kita mengutarakannya dalam tulisan wacana apa sih yang mau dibawa. Jadi itu akan mempengaruhi arah tulisannya itu mau dibawa kemana. Kalau misalnya ada keberpihakan, apakah jadi berita yang kalian tuliskan tuh sudah tidak lagi netral atau fakta gitu atau gimana tuh? Sebenarnya gini sih, balik lagi kayak tadi ya, masalah subjektivitas dan objektivitas ya, kita paham bahwa keberpihakan itu ada sebagai sikap, tapi kita harus tetap lagi-lagi mengupayakan objektivitas itu gitu loh. Agak ini ya, bingung, complicated ya. Jadi keberpihakan itu sebenarnya sebagai sebuah penyeimbang gitu, karena lagi-lagi kalau kita melihat fenomena masyarakat, kita tadi udah Fanny juga udah ngomong bahwa bahkan dalam pendidikan aja udah timpang gitu loh. Ada yang kelas atas, ada yang kelas bawah, ada yang mungkin kelas menengah lah tambah-tambah gitu kan ya. Jadi akhirnya keberpihakan itu sebagai sebuah apa ya, kalau di timbangan tuh kayak sebuah yang buat dia agak membuat posisinya agar seperti setara gitu lah ya. Kalau kamu gimana? Apakah kamu ketika kamu menulis tuh kamu ngomong kalau oh ya udah ini memang tulisanku dan dia tidak terlepas dari subjektivitasku dan lain sebagainya, atau ternyata ada juga upaya yang seperti yang Melvin ngomongin gitu, kamu coba ngomong upaya yang objektif dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau tulisan filsafat ya menurutku itu pasti sangat lekat dengan subjektivitas. Karena ya banyak sekali kita melakukan refleksi gitu di sana gitu, yang berpikir selalu menulis gitu kan. Nah jadi kurasa itu suatu hal yang mungkin agak susah dihindari gitu. Dan kurasa objektivitas itu diperlukan untuk menghindari ini ya. Jadi karena tadi subjektivitas itu sangat mudah terjadi, akan mudah terjadi juga yang namanya cocok logi gitu. Nah ini kan yang bahaya gitu. Sering nggak nih tulisan filsafat cocok logi? Ambil kita potong mana filsuf kita satu bikin sendiri. Ya gitu kan. Makanya jadi kurasa objektivitas tadi itu untuk menyeimbangkan supaya tidak supaya nggak terlalu terlena susah dibahasakannya. Gitu sih. Akhirnya aku menyimpulkan dari kalian ya, dari pembahasan kalian tadi, pada akhirnya subjektivitas atau keberpihakan ya, mungkin kalau di pers hanya niscaya gitu setiap tulisan, tapi bagaimana akhirnya kita membawa tulisan itu ke dalam ranah publik dan akhirnya publik yang menilai tulisan itu kan. Sama kayak tulisan filsafat juga sering kan, tulisan filsafat tuh sering balas-balasan gitu di media kan. Aku tidak sepakat dengan teori ini gitu. Kritik dan saling mengkritik dan sebagainya gitu. Nah untuk kalian sendiri nih, lihat fenomena saling mengkritik itu gimana sih menurut kalian? Apakah itu justru bagus dan harus diberdayakan, ditingkatkan lagi tapi ya maksudnya harus semakin banyak kritik mengkritik, atau menurut kalian ya janganlah kita kritik tidak baik, tidak sopan, damai tuh, kita damai. Menurut aku malah bagus sih, justru dengan adanya kita
kita saling mengkritik tulisan itu tuh membuka apa ya, ruang diskusi nggak sih? Iya. Kita semakin banyak berdiskusi dan apa ya, meningkatkan daya kritis masyarakat pembaca gitu. Menurut aku gitu. Kalau kamu kan? Aku sepakat sih, karena kalau kita menghilangkan budaya kritik berarti ya anggapannya ya apa ya, kita kan ketika kita mengkritik kan kita bisa melihat celah-celah yang mungkin tidak terlihat gitu kan. Iya. Nah itu nanti ya kalau itu hilang ya semuanya beranggapan si paling benar makin jadi gitu kan. Itulah Tapi yang mungkin teman-teman atau mungkin filsuf muda nih yang akan masuk filsafat mungkin ada ketakutan. Dulu aku juga pernah ngerasain ketakutan ketika nulis gitu, karena ketakutan dikritik sebetulnya. Jadi takut buat menulis, gue bukan takut buat menulis tapi takut buat mempublikasikan tulisanku, karena ya aku takut kayak jadi aku baru belajar filsafat, baru masuk filsafat, terus nanti kalau aku nulis ternyata ada yang lebih dewa gitu ya, lebih pro gitu, terus itu kritik tulisanku kayak gimana. Kalau kalian kayak gitu kan pernah juga gak sih ngerasa kayak takut juga dipublis karena takut dikritik apa gimana gitu? Kalau kamu gimana Mel? Aku sering sih ada keresahan-keresahan seperti itu, tapi justru dengan apa ya, bentuk ketakutan kayak gitu. Itu kan refleksi kita ya, justru dengan kayak gitu membuka ruang di mana aku tuh, misalnya aku ada tulisan kayak gini, aku tahu Fanny tuh tadi lebih banyak membaca tentang pendidikan gitu, terus aku tanya, Fan, menurut kamu gini-gini. Itu kan udah memulai diskusi kecil dulu ya, dan dari situlah terbuka diskusi-diskusi besar lainnya. Menurut aku. Kalau kamu kan? Pasti ya, aku juga sampai sekarang masih gitu takut untuk dikritik, tapi kurasa itu soal mindset gitu, karena apa ya, ketakutan itu kan pasti gitu. Kita harus bisa memilah-milih yang mana yang beneran kritik yang membangun dan yang mana yang maki-maki doang. Ya sih, kurasa itu juga perlu sih pilih-pilih ya. Karena kita nggak bisa mengontrol mereka gitu loh. Iya benar-benar. Jadi ya itu sih. Oke, berarti karena kita pasti tahu ya bahwa apapun yang kita sudah tulis dan apalagi itu sudah dipublis dan diberikan kepada publik ya anggapannya, akhirnya kita nggak pernah bisa menghindari kritik-kritik itu. Tapi bagaimana kritik itu akhirnya jadi evaluasi buat tulisan kita. Misal karena aku juga pernah gitu dikritik karena tulisanku terlalu propagandis lah anggapannya gitu ya. Aku juga pernah dikritik gitu, dan tapi itu akhirnya jadi evaluasi juga buat aku bahwa aku nggak bisa menulis dalam, kebetulan aku juga di Persma, aku nggak bisa menulis dengan kerangka berpikir yang propaganda gitu ya, yang pokoknya nyarahin pemerintah salah gitu, nggak bisa. Tapi bagaimana menghadirkan sebuah fenomena dalam masyarakat yang kita coba sebisa mungkin kita bawa keberpihakan kita juga di situ. Nah, tapi untuk selanjut ke pembahasan selanjutnya nih, aku penasaran banget karena kalian berdua perempuan, dan kalian berdua kebetulan pimpinan ya. Kalau Melvin pimpinan umum, kalau Fanny pemimpin administrasi. Oke, pemimpin administrasi. Dan kalian pimpinan lah di BKM masing-masing. Dan kebetulan BKM kalian juga sistem struktur organisasinya hampir sama lah, kolektif kolegial kayak gitu kan. Karena kalian perempuan, aku penasaran seberapa penting sih keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam struktur organisasi ya atau manajerial dan lain sebagainya, tapi juga bahkan dalam diskusi dan tulisan gitu. Karena kalau dilihat di tulisan-tulisan filsafat, aku nggak tahu ya, tapi sepengamatanku nih masih didominasi dengan laki-laki lah, dan dianggap bahwa tulisan laki-laki adalah tulisan yang paling benar gitu. Ataupun di jurnalistik gitu, jurnalis-jurnalis yang keren dalam tanda kutip, yang mereka bisa liputan sampai pelosok, sampai pedalaman, yang bisa meninggalkan keluarganya, mayoritas laki-laki. Menurut kalian seberapa penting sih peran perempuan terhadapnya? Dulu nih, siapa dulu nih? Mbak apa kita? Oh ya, apa ya? Menurut aku sih penting lah, signifikan lah ya, karena kita tahu sendiri fenomena di masyarakat, stigma kolot, stigma lawas mengenai ya perempuan tuh apalah, nggak usah kerja, di dapur aja, apa sih nulis, pinter-pinter ngapain sih, orang jatuhnya di dapur, kan banyak ya stigma kayak gitu. Kita masih sering menemui patriarki ya. Kurasa dengan perempuan aktif dalam mulai dari menulis deh, nggak usah menulis yang harus muluk-muluk lah. Kurasa itu tuh merupakan sebuah aktivitas atau aksi pendobrakan celah-celah naiknya patriarki ini tadi gitu loh. Apalagi di zaman sekarang udah banyak ya perempuan-perempuan yang mulai mendobrak aksi-aksi kayak gitu gitu loh. Jadi kurasa dengan menulis, dengan terlibat aktif dalam diskusi, itu tuh perempuan bisa menyuarakan suaranya lah, bahwa perempuan tuh nggak sekedar
cuma masak, nyuci, dan ngurus anak gitu. Jadi counter hegemoni juga ya. Ya. Ada hegemoni yang patriarki dan seksisme. Betul. Kalau kamu kan Menurutku ya sangat penting ya tentu ya, karena kenapa? Karena tadi seperti dikatakan Melvin, ada stigma-stigma seperti itu gitu kan. Iya. Nah, tapi kan mungkin ada yang bilang, tapi kan kalian udah diberi ini kesetaraan kan, udah bisa banyak. Tapi tetap menurutku seperti yang dibilang Momo tadi, masih kurang juga gitu sebenarnya. Masih lebih banyak. Memang kita udah mulai lebih naik lah. iya, Tapi udah mulai tetap dibuka lah aksesnya ya. tapi tetap masih sangat banyak yang masih perlu kita lakukan gitu, masih banyak perlu representasi perempuan gitu dalam aktivitas-aktivitas yang mungkin dianggap maskulin gitu ya, misalnya kayak dalam mengurus organisasi dan misalnya juga aktivitas tulis menulis gitu. Iya. Nah di sana ketika perempuan mampu gitu melakukan itu, nah itulah yang tadi seperti dikatakan Melvin lagi, itu merupakan suatu mungkin aksi mendobrak itu tadi ya. Oke, tapi sejauh ini nggak tapi sih, tapi sejauh pengamatanku akhirnya ketika kalian tadi ngomong, akhirnya kita nggak bisa berhenti hanya untuk memberi panggung ya dalam tanda kutip. Tidak hanya bisa berhenti untuk karena sekarang udah banyak gitu kayak representasi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat sudah banyak juga gitu. Tapi aku perhatikan ya itu akhirnya cuma sebatas angka gitu. Oh udah kok ada perempuan, misalnya representasi perempuan dalam startup atau mungkin korporat gitu. Udah banyak gitu loh CEO perempuan gitu. Tapi itu hanya sebatas sepengamatanku ya. Itu hanya sebatas ya udah ada perempuan aja kok di sini. Bahkan di ketika kita masuk masa pemilu ya, bahkan perempuan tuh jadi alat kampanye gitu loh. Calon kita perempuan, perempuan. Padahal belum tentu si perempuan itu juga membawa kepentingan perempuan. Dan akhirnya kalau aku amatin dari pendiskusian kalian ya, akhirnya nggak bisa kita hanya untuk memberi ruang atau panggung saja, tapi nggak menghapuskan batasan-batasannya. Karena lagi-lagi kalau misalnya bahkan di filsafat ya, kadang yang dianggap bagus, yang dianggap tulisan, yang dianggap filsuf nih, itu tulisan-tulisan yang dengan standar yang diberikan laki-laki gitu. Tulisannya harus A, B, C dan lain sebagainya gitu. Dan standar itu yang buat siapa? Ya laki-laki lagi gitu. Bahkan di jurnalistik juga gitu. Ketika perempuan yang keren atau jurnalis yang keren itu adalah jurnalis yang bisa masuk ke pedalaman, masuk ke pelosok, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan sebagainya gitu. Ya perempuan mayoritas nggak bisa gitu. Mereka ketika punya anak, mereka punya beban ganda untuk ngurus anaknya gitu. Jadi akhirnya memberi panggung untuk perempuan tuh nggak cukup kalau kita nggak menghilangkan batasan-batasan itu lagi, tidak menghilangkan standar-standar yang dianggap keren itu seperti apa, yang dianggap bagus itu seperti apa, kayak gitu. Gimana kalau kalian sepakat ya gitu? Sepakat sih. Karena mungkin ini kurangnya kesadaran juga ya masyarakat ya. Cuma sekadar lah lawan patriarki, tapi kesadaran yang utuh itu tuh masih belum terbangun gitu. Karena sekarang pimpinan perempuan banyak banget gitu. Iya, tapi banyak kan. sekadar nama doang gitu kan sih. Tanpa akhirnya bagaimana kita membawa bahwa ada representasi perempuan, perempuan ada di top manajerial gitu, tapi ya apakah mereka membawa kepentingan perempuan atau enggak gitu. Mungkin terakhir ya, saran buat kalian nih, buat filsuf muda nih. Jadi sampai ngomongin perempuan juga kan ya, ngomongin gender juga nih. Saran buat filsuf muda nih, mungkin teman-teman filsuf muda tuh ada ketakutan juga sama yang kayak tadi kita bahasin, takut buat nulis, takut buat mengutarakan pandangannya atau pemikirannya. Saran dari kalian atau mungkin trik gitu atau apapun lah yang bisa kalian sampaikan ke filsuf muda ketika mereka punya ketakutan tuh, ada nggak sih saran? Terus Melvin gimana? Mungkin sesuai pengalamanku ya, apa yang dikatakan Fanny tadi itu benar. Maksudnya ketakutan dan ada kritik dan sebagainya itu tuh pasti gitu. Mau kita melakukan aktivitas lain menulis pun itu akan selalu ada. Duduk aja ada nggak sih? Ya duduk aja dikritik. Itu duduknya kok gini ya, itu pasti ada. Apalagi menulis yang mana sesuatu yang esensial gitu menulis gitu. Jadi menurut aku ketika kita memiliki ketakutan berpendapat atau menulis, tanamkanlah growing mindset aja. Ketika ada yang mengkritik, ya buatlah itu menjadi sarana evaluasi kamu dan berkaca. Siapa tahu dengan kritik tersebut kamu bisa menjadi memiliki tulisan yang lebih baik lah. Karena itu yang aku alami gitu. Dari awal-awal tulisanku yang mungkin setelah aku baca sekarang, aduh kok jelek banget gitu. Setelah dulu dikritik-kritik, oh ya benar juga ya dulu dikritik ya kayak gitu. Jadi tanamkan aja growing mindset. Kalau Fanny? Ya mungkin kurang lebih sama Melvin sih. Yang penting itu ya mindset gitu, karena kritik entah itu bentuknya celaan ataupun yang kritik yang membangun itu pasti akan datang gitu. Nah karena itu suatu hal yang pasti gitu.
ya udah, itu justru harus kita ubah daripada kita mindset tadi. Kalau mindset awalnya aku takut disalah-salahin, mending mindsetnya diubah ke aku bisa mendapat masukan gitu. Nah jadi justru itulah yang harus kita manfaatkan gitu ya, kita lempar aja, kita punya pendapat apa, kita punya apa yang ingin kita tuliskan gitu. Nah, jangan sampai itu menghentikan kalian untuk mengeluarkan isi pikiran-pikiran kalian. Karena pada akhirnya kita nggak pernah bisa menduga gitu orang bakalan ngomongin apa terhadap tulisan kita, atau mungkin bahkan di kelas gitu ketika dosen atau ada ruang diskusi gitu, kita nggak pernah tahu orang akan memikirkan apa dan lain sebagainya. Tapi itulah kondisi masyarakat sekarang gitu nggak ya, kita punya kesadaran yang beda-beda, kita punya pemahaman beda-beda, dan apalagi di filsafat kita punya bacaan yang berbeda-beda. Kayak di filsafat tuh spektrumnya dari paling kanan sampai ultra kiri itu ada gitu kan. Tapi akhirnya bagaimana kita coba mendiskusikan suatu hal, bagaimana kita coba, mungkin alhamdulillah ya kalau bisa dapat solusi juga kan, tapi setidaknya bagaimana kita coba mendiskusikan dan membahas suatu masalah atau suatu pemikiran itu menjadi sebuah forum yang akhirnya bisa mengakomodir berbagai pikiran atau berbagai pemahaman gitu. Mungkin pertanyaan terakhir pada akhirnya nih, tadi kan kita mulai dengan untuk aktivitas menulis ini. Buat kalian akhirnya menulis tuh untuk siapa? Siapa dulu? Mungkin Fanny dulu deh. Mungkin tadi udah aku singgung juga ya. Bagiku menulis itu balik lagi untuk dua orang. Secara garis besar untuk aku dan untuk orang di luar aku gitu. Kenapa? Kalau untuk diriku ya itu tadi, aku bisa mencapai suatu kepuasan sendiri gitu. Nah untuk orang lain ini aku bisa membagikan hal-hal yang mungkin orang belum pernah bersinggungan dengan hal itu. Terus orang itu tiba-tiba lihat tulisanku, ini apa gitu, menarik, dan itu suatu hal yang penting kan untuk membagi-bagikan ilmu gitu. Nah, itu sih mungkin aku sama juga sama si Fanny, menulis itu untuk diri sendiri dan juga pembacanya ya. Karena dari menulis, terutama aku di pers sendiri, aku belajar untuk aku sendiri, karena gimana caranya aku menuangkan sebuah fenomena yang kulihat itu dalam bentuk tulisan dan menjadi tulisan yang berkualitas dan untuk orang lain, yang mana bagaimana yang membawa wacana yang bermanfaat untuk orang lain dan dapat dibaca seluas-luasnya, tidak hanya kaum-kaum tertentu. Akhirnya menulis ya kembali lagi bisa untuk diri kita sendiri juga, karena dimana kita mengevaluasi tulisan, akhirnya jadi media belajar juga. Tapi juga tulisan akhirnya untuk orang lain karena dia diberikan kepada publik dan yang dibaca juga oleh orang lain, dan bisa menumbuhkan mungkin kesadaran itu ya, kesadaran apapun, bisa kesadaran tentang wacananya, mungkin kesadaran untuk mengkritik juga bahkan, dan kesadaran-kesadaran lain. Mungkin terakhir nih sebelum ditutup ya, terakhir lagi nih kan. Karena tadi Melvin sudah mencuri star untuk mempromosikan BKM-nya. Mungkin Fanny duluan deh. Filsuf muda nih yang tertarik untuk belajar filsafat. Ini promosi ya, aku jadi bingung. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman filsuf muda yang pengen memperdalam kajian filsafat gitu, kita bisa banget join ke Cogito. Seluas-luasnya. Ya, kita sangat membuka tangan. Silakan datang, tapi jangan takut. Sebenarnya orang banyak takut malah kalau mau daftar Cogito. Ya aku dulu takut kok. Ya sama. Aku tuh dulu bimbang ceritanya antara Cogito sama Pijar ya. Cogito kelihatannya kok isinya SJW gitu kayaknya. Takut awalnya gitu. Ternyata enggak. Banyak banget sebenarnya yang benar-benar baru belajar juga gitu loh. Termasuk aku tadi kan alasanku masuk Cogito kayak wah kelihatan kan aku sangat-sangat cemen lah dalam filsafat gitu. Tapi memang ada yang udah dewa-dewa filsafat gitu kan. Lord. Nah, tapi kita belajar bareng-bareng teman-teman di Cogito gitu. Jadi ayo tunggu kedatangannya. Oke, kamera bisa ke Melvin. Halo teman-teman filsuf muda, BPM Pijar mungkin singkatan dari Biro Pers Mahasiswa Fakultas Filsafat, ya merupakan salah satu BPM juga. Kemudian kita aktif bergerak di bidang pers dan jurnalistik. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang memang dari awal udah tertarik mengenai di ranah sana tuh, alias apa tadi, jurnalistik dan pers, jadi kata aku join sih. Oke, terima kasih Melvin, Fanny untuk waktunya sudah ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kita ngobrol banyak banget. Dan terima kasih juga buat filsuf muda yang sudah nonton podcast ini. Semoga kalian
nggak apa-apa sih semoga kalian mungkin dapat informasi baru misal tentang BKM juga, tentang aktivitas menulis dan mungkin tentang sedikit tentang gender ya mungkin. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya atau sampai jumpa di PPSMB Dialektika 2023. Dadah Filsuf Muda.